Selamat datang kembali ya dalam pembahasan mendalam kita. Anda pernah nggak sih merasa heran gitu? Kenapa ya argumen yang kayaknya masuk akal banget, ternyata keliru? Atau mungkin kenapa kita sering banget salah paham, padahal kan logika itu mestinya jadi dasar kita mikir. Nah, hari ini nih kita mau gali topik yang menarik banget. Sumber kita buku Logic Made Easy, How to Know When Language Deceives You dari Deborah J. Bennett. Fokusnya, kenapa sih logika itu kok rasanya langka banget ya di keseharian kita? Jadi misi kita kali ini, kita mau coba bongkar nih, kenapa kok kita sebagai manusia yang katanya berpikir, sering banget ya kepleset sama kesalahan logika? Padahal kan penalaran logis itu fundamental banget, harusnya ada di mana-mana gitu kan? Kita bakal lihat beberapa jebakan umum nih, terutama yang dari bahasa. Terus kita juga bakal sedikit nostalgia, lihat ke belakang, ke sejarah. Siapa tahu bisa bantu kita ngerti fondasi berpikir logis itu kayak gimana. Oke, kita mulai dari sesuatu yang mungkin Anda sering temui nih. Coba bayangin, Anda lagi baca instruksi pajak. Tulisannya, semua yang tinggal di New Jersey harus mengisi formulir 203. Nah, Anda sendiri nggak tinggal di New Jersey. Pertanyaannya, Anda perlu isi nggak formulir itu? Kebanyakan orang mungkin langsung cepat gitu jawab nggak. Tapi, tunggu dulu deh. Apa benar sesimpel itu? Oke, mari kita coba bedah bareng ya. Nah, buku Bennett ini ya langsung nunjukin satu hal yang menarik banget, semacam paradoks gitu. Jadi, soal narik kesimpulan, ya kan, sama memahami hubungan antar pernyataan. Itu kan inti penalaran kita. Kita lakuin itu tiap hari loh, pas ngobrol, pas baca, pas mutusin sesuatu. Tapi, ya itu tadi, kata Bennett, sering banget aturan bahasa sama aturan logika tuh kayaknya malah tabrakan sama intuisi kita. Ada yang nggak sinkron gitu rasanya. Iya, tepat sekali. Dan sumber ketidakselarasan itu, ya ampun, seringkali ada di cara kita pakai bahasa sehari-hari. Nuansa kata, ambiguitas, makna yang bisa geser-geser itu, bisa jadi penghalang buat pemikiran yang bener gitu, penalaran logis yang ketat. Buku ini sendiri sebetulnya dirancang bukan kayak buku teks yang kaku ya, lebih kayak cerita yang membumi gitu, tentang logika, bahasa, dan nah ini penting, kenapa kita sering banget bikin kesalahan pas lagi nalar. Dan kesalahan ini tuh seringnya tuh bukan karena kita nggak pinter loh, tapi emang karena ada jebakan di bahasanya itu sendiri. Oh gitu ya? Oke. Kalau gitu, coba kita balik lagi ke contoh formulir pajak tadi. Kalau pernyataannya, semua yang tinggal di New Jersey harus mengisi formulir 203, terus Anda nggak tinggal di sana. Kenapa jawaban enggak itu belum tentu benar secara logika? Nah, kuncinya itu ada di bagian yang nggak diomongin sama pernyataan itu. Pernyataan itu kan cuma netapin kewajiban buat siapa? Buat penduduk New Jersey aja. Dia sama sekali nggak ngasih info apa-apa soal apa yang harus dilakuin sama orang yang nggak tinggal di New Jersey. Bisa jadi kan ada aturan lain yang nggak disebut di situ, yang tetap bikin Anda harus ngisi. Mungkin karena Anda kerja di sana, misalnya. Jadi jawaban yang paling akurat secara logika ya, informasinya nggak cukup atau mungkin iya, mungkin nggak. Beda ceritanya kalau kalimatnya diubah jadi hanya mereka yang tinggal di New Jersey. Nah, baru deh kalau Anda bukan penduduk NJ, Anda bisa yakin jawab enggak. Ini contoh bagus banget tuh, gimana kita sering secara intuitif nambahin asumsi yang sebenarnya nggak ada di pernyataan aslinya, dan nunjukin betapa nggak konsistennya kita menafsirkan bahasa. Wah, menarik banget ini. Ada contoh lain nggak dari buku yang nunjukin inkonsistensi ini? Mungkin yang lebih sehari-hari? Ada. Ini juga cukup menggelitik nih. Ceritanya tentang suaminya si penulis buku ini. Jadi, dia lihat papan info lalu lintas, tulisannya macet sampai pintu keluar 26. Reaksinya gimana coba? Dia malah ngebut. Lu kok malah ngebut? Nah, itu dia. Logikanya dia berasumsi kalau setelah pintu keluar 26, jalannya pasti lancar. Jadi, dia nafsirin tanda itu sebagai macet sampai pintu keluar 26 dan nggak macet setelahnya. Gitu. Tapi nih, di hari lain, papan yang sama tulisannya lalu lintas lancar sampai pintu keluar 26. Pas ditanya, artinya apa kondisi setelah pintu keluar 26? Jawabannya beda. Kali ini dia bilang, ya mungkin macet, mungkin enggak. Interpretasinya jadi, informasi ini cuma berlaku sampai pintu keluar 26 aja. Wah, aneh ya. Padahal struktur kalimatnya mirip banget kan? Cuma beda kata macet sama lancar. Tapi interpretasinya kok bisa beda gitu.
Nah, perilaku kayak gini tuh sebenarnya sejalan banget sama temuan para psikolog kognitif sejak tahun 60-an loh. Ternyata, kesalahan dalam penalaran deduktif narik kesimpulan gitu, itu umum banget terjadi. Bukan cuma itu, polanya juga cenderung mirip antar orang. Dan kita sering ngulangin kesalahan itu tanpa sadar. Ada peneliti kayak Peter Watson, terus Philip Johnson Laird, mereka ini mendedikasikan karirnya buat ngertiin fenomena ini. Mereka bikin macam-macam tugas atau teka-teki logika buat ngebongkar gimana sih proses nalar kita bekerja dan di mana titik lemahnya. Hasilnya nunjukin kalau kita tuh seringnya lebih ngandelin jalan pintas mental atau heuristik gitu daripada aturan logika formal yang ketat. Apalagi kalau udah berhadapan sama bahasa sehari-hari. Dan ini bukan cuma soal teka-teki iseng atau contoh lucu di jalan tol tadi ya. Kayaknya kesulitannya ini beneran ada implikasinya gitu. Orang dewasa yang katakanlah pendidikannya bagus, pinter, itu pun sering kejebak ya, narik kesimpulan deduktif yang kelihatannya simpel. Buku ini nyebutin soal ujian standar nasional yang persaingannya ketat banget. Kayak GRE buat S2, S3, GMAT buat sekolah bisnis, sampai LSAT buat masuk sekolah hukum di Amerika. Katanya bagian penalaran logis atau analitis ini justru jadi momok paling susah buat pesertanya. Ujian-ujian ini kan emang sengaja nguji kemampuan memahami argumen, cari asumsi tersembunyi, sama narik kesimpulan yang valid. Betul. Mungkin contoh yang paling bikin kaget ya, ini ada soal dari ujian sertifikasi guru nasional di Amerika yang ngadain ITS tahun 1992. Ini dikutip juga di bukunya Bennett. Soalnya nguji kemampuan deduksi dasar aja kok. Dikasih 2 premis. Pertama, semua mahasiswa jurusan pendidikan di universitas itu ikut praktek ngajar. Kedua, beberapa mahasiswa jurusan pendidikan di situ ngambil double major, 2 jurusan sekaligus. Pertanyaannya simpel, kesimpulan mana yang pasti benar berdasarkan 2 premis itu? Hasilnya? Gimana hasilnya? Dari lebih dari 7.000 peserta ujian ini calon guru loh ya, cuma 11% yang jawab benar. Cuma 11%? Rendah banget. Iya, rendah banget. Angka ini kontras banget sama tingkat kebenaran soal matematika lain di ujian yang sama, yang rata-rata antara 32 sampai 89%. Ini nunjukin betapa susahnya ya logika formal itu, bahkan buat populasi yang terdidik sekalipun. Cuma 11%, wah. Buku itu nyebutin nggak kenapa kok bisa gitu? Katanya banyak yang milih jawaban C ya. Beberapa mahasiswa double major bukan mahasiswa jurusan pendidikan. Jawaban ini kan mungkin kedengarannya masuk akal ya, atau malah benar di dunia nyata, tapi secara logika. Nah, secara logika, jawaban C itu nggak bisa disimpulkan hanya dari 2 premis yang dikasih tadi. Jawaban yang benar secara deduktif itu yang B. Beberapa mahasiswa double major melakukan praktek mengajar. Kenapa B benar? Coba kita urut ya. Kalau semua mahasiswa pendidikan, kita sebut kelompok A, itu ikut praktek ngajar kelompok B. Terus kita tahu sebagian dari mahasiswa pendidikan, A, itu juga mahasiswa double major kelompok C. Berarti kan secara logis pasti ada irisan dong antara kelompok C yang double major sama kelompok B yang praktek ngajar. Karena sebagian dari A yang juga C itu pasti termasuk dalam B. Ngerti kan? Oke, masuk akal sih kalau diurut gitu. Nah, kesalahan umumnya di sini itu yang sering disebut tergoda oleh kebenaran. Kita cenderung nerima kesimpulan yang kedengarannya benar atau sesuai sama pengetahuan umum kita, padahal kesimpulan itu nggak secara ketat ngikutin premis yang ada. Fenomena ini ngejelasin kenapa ujian kayak LSAT itu ngasih porsi gede banget, hampir separohnya, buat nguji kemampuan penalaran analitis semacam ini. Oke. Jadi setelah kita lihat betapa seringnya kita salah, dan betapa susahnya soal logika ini, disinilah ironi berikutnya ya, yang ini sangat menarik nih. Meskipun kita sering banget bias, sering kejebak penalaran keliru, logika itu sendiri sebenarnya fundamental banget loh, ngeresap di hampir tiap aspek hidup kita. Susah banget ngebayangin gimana kita bisa berfungsi tanpa pakai penalaran logis. Sadar atau nggak sadar, pasti kita pakai. Iya, bener banget. Logika itu bukan cuma miliknya filsuf atau ahli matematika aja. Logika itu kayak fondasi nggak kelihatan yang nopang cara kita ngertiin dunia dan berinteraksi di dalamnya. Buku Bennett ngasih ilustrasi bagus banget soal ini. Dokter pakai penalaran logis buat diagnosa penyakit dari gejala, montir mobil ngelacak masalah kendaraan dari keluhan sama observasi. Detektif polisi, ilmuwan forensik, mereka nyusun kepingan petunjuk jadi cerita yang koheren secara logis. Bahkan pas kita pakai komputer, kita kan harus ngikutin aturan logikanya mesin biar bisa jalan. Keputusan bisnis yang strategis, itu sering banget tergantung analisis logis data pasar sama proyeksi.
Di pengadilan, juri diharapkan nimbang bukti, ngikutin alur argumen logis dari jaksa dan pengacara. Jadi, iya benar, logika itu ada di mana-mana. Mengingat betapa fundamentalnya logika ini, tapi di sisi lain kita juga sering banget gagal pakainya dengan benar. Mungkin kalau kita lihat akarnya di sejarah, bisa kasih perspektif ya. Gimana sih aturan-aturan mikir ini bisa berkembang? Asalnya dari mana gitu? Wah, kalau itu perjalanannya jauh ke belakang. Ke Yunani kuno. Filsuf besar kayak Plato itu udah mulai resah sama praktek kaum sofis di zamannya. Kaum sofis ini guru retorika yang terkenal jago main kata, pakai ambiguitas, kadang pakai trik verbal sengaja biar menang debat atau meyakinkan orang. Seringnya nggak peduli argumennya beneran valid apa enggak. Wah, bahaya juga ya kalau nggak kritis. Makanya muridnya Plato, Aristoteles, nah ini dia yang sering dianggap bapak logika formal. Beda sama sofis yang fokusnya mungkin persuasi. Aristoteles nyoba bikin sesuatu yang revolusioner waktu itu. Iya, dia berusaha nyusun aturan mikir yang sistematis, objektif, bisa disepakati bareng. Fokusnya di struktur argumen, sama penggunaan proposisi, pernyataan gitu, yang benar buat mencapai kesimpulan yang valid. Jadi ada semacam standarisasi biar nggak ngaco gitu ya argumennya. Betul. Aristoteles itu naruh dasar buat logika deduktif, khususnya silogisma. Dia nganalisis gimana caranya kita bisa narik kesimpulan yang pasti benar dari dua premis atau lebih. Warisannya kuat banget loh. Banyak istilah kunci logika yang kita pakai sekarang, kayak universal, semua, partikular, beberapa, premis, kesimpulan, kontradiktif, kontrari, itu asalnya langsung dari kosakata dia. Terus diterjemahin ke Latin, nyebar deh. Dia nunjukin kerangka gimana kalimat bisa dirangkai jadi argumen yang kokoh. Selain Aristoteles, perlu disebut juga kaum Stoa. Ini aliran filsafat Yunani lain, mereka juga kontribusi besar terutama di logika proposisional. Fokus ke hubungan antar pernyataan utuh, pakai kata hubung, jika, maka, dan, atau gitu. Jadi kayak kurikulum inti gitu ya, yang penting buat pendidikan orang merdeka saat itu. Logika disejajarin sama tata bahasa, retorika, aritmetika, geometri, musik, astronomi. Ini nunjukin pengakuan kalau logika itu sentral banget buat ngelatih pikiran. Nah, terus kita lompat jauh ke depan nih, ke abad ke-17. Ketemu sama tokoh hebat lain, Gottfried Wilhelm Leibniz. Anda mungkin kenal dia sebagai salah satu penemu kalkulus ya, bareng sama Newton. Tapi Leibniz ini punya ambisi gede juga di bidang logika. Dia mimpiin sesuatu yang namanya Characteristica Universalis, semacam bahasa universal gitu. Basisnya simbol-simbol logika yang presisi. Visinya dia itu perselisihan pendapat, bahkan konflik antar negara, suatu saat bisa diselesain bukan pakai debat kusir atau perang, tapi pakai kalkulasi, perhitungan logis. Mirip kayak nyelesain soal aljabar. Wah, kebayang nggak tuh? Kalau debat politik atau ilmiah yang panas gitu bisa diakhiri dengan tenang. Oke, mari kita hitung bareng, gitu ya. Iya, kurang lebih gitu harapannya Leibniz. Dengan mereduksi argumen jadi sistem simbolik yang jelas, kesalahan mikir bisa dideteksi semudah kita nemu salah hitung di matematika. Meskipun mimpinya yang agak utopis soal bahasa universal ini belum sepenuhnya kejadian ya, tapi gagasan Leibniz soal hubungan erat antara logika, simbol, sama komputasi itu pengaruhnya gede banget buat perkembangan logika modern, matematika, dan ujung-ujungnya ilmu komputer. Jadi, setelah perjalanan kita hari ini ya, kita udah lihat nih, kenapa logika yang sebenarnya dasar cara kita mikir dan interaksi, kok seringnya kerasa langka atau susah gitu diterapin dengan benar di keseharian. Kita udah kupas beberapa kesalahan umum yang sering dipicu jebakan bahasa, kayak contoh formulir pajak tadi atau papan lalu lintas, dan lihat betapa susahnya soal logika formal bahkan di ujian standar. Tapi di sisi lain, kita juga diingatin lagi betapa krusial dan nyebarnya logika di berbagai aspek hidup kita. Terus kita juga udah ngintip sedikit sejarahnya, dari upaya Aristoteles bikin sistematis, sampai mimpinya Leibniz soal bahasa logika universal. Nah, pertanyaannya sekarang, apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Mungkin poin paling penting yang bisa kita ambil ya, kekuatan kesadaran itu sendiri. Sadar sama potensi jebakan di bahasa yang kita pakai tiap hari, kayak makna ganda kata sampai, beda tipis tapi krusial antara semua dan hanya, atau kecenderungan kita nafsirin struktur kalimat mirip secara nggak konsisten, itu langkah awal yang penting banget.
Ngerti pola-pola kesalahan nalar yang umum, kayak tergoda oleh kebenaran di contoh soal ITS tadi, itu bantu kita jadi lebih waspada sama proses mikir kita sendiri. Sejarah logika, dari Aristoteles sampai Leibniz, itu kan intinya cerita soal upaya manusia bikin alat, bikin kerangka mikir yang lebih presisi buat ngatasin ambiguitas bahasa alami sama kebingungan intuisi nih. Oke. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang, sumber kita, buku Logic Made Easy, kan nyebutin banyak faktor ya, kenapa kita bikin kesalahan logika. Ada kecenderungan ngabain info penting, nambahin asumsi sendiri yang nggak ada dasarnya, keterbatasan kognitif kita buat proses banyak info barengan, sampai gimana kedekatan kita sama suatu topik itu bisa ngaruh ke kemampuan kita narik kesimpulan valid. Mengingat semua ini, dan betapa gampangnya kita kayaknya kepleset dari jalur nalar yang lurus, pertanyaan buat direnungin. Apakah berpikir logis itu sebuah skill yang bisa kita kuasai sepenuhnya, sampai jadi otomatis gitu? Atau ya kita selamanya bakal terus berjuang secara sadar, ngelawan godaan jebakan bahasa sama bias intuitif kita tiap kali kita mau coba nalar secara serius dan akurat? Gimana ya? Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.